Karena sejarah di dalam Al-Quran ada satu kaidah ketika tidak disebutkan tokohnya, tidak disebutkan nama tokohnya, kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi, maka sejarah itu adalah masa lalu yang akan terulang di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah pembunuhan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini. Ibadallah, sepertiga di antara isi Al-Quran adalah kisah. Dan di antara tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah-kisah orang terdahulu, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Yusuf, la'ibratul li'ulil albab. Jadi di dalam kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka kita akan mengambil sebuah pelajaran dari kisah pembunuhan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim nab'a ibnai Adam bil haqq. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengkisahkan. Ya. Naba'a yaitu kabar, berita ibnai Adam. Dua anak Nabi Adam alaihi salam. Yang kita masyhur atau mengenal dua anak Nabi Adam ini dengan sebutan Qabil dan Habil. Meskipun sebutan itu tidak kita jumpai di dalam Al-Quran maupun tidak kita jumpai di dalam hadis-hadis sahih. Karena penyebutan tersebut berasal dari riwayat Israiliyat. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini Allah perintahkan Rasulullah untuk mengkisahkan kisah kedua putra Nabi Adam bil haq dengan sebenar-benarnya. Karena Al-Quran berisi kisah. Maka Al-Quran tidak disebut dengan dongeng. Al-Quran tidak disebut dengan legenda. Namun disebutkan terdapat satu surat yaitu surat Al-Qasas berupa kisah. Karena kisah itu 100% kejadiannya nyata dan asli. Nah, ibadallah, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ketika Siti Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam melahirkan, maka dia melahirkan seorang anak yang kembar. Dan anak kembar ini terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan. Nah, itu sebanyak 2 kali. Nah, kemudian menurut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat keduanya akan menikah, ya, maka diharuskan menikah dengan selain dari kembaran atau satu kandungan tadi. Ya, maka disebutkan untuk mempermudah kita sebut nama Qabil dan Habil. Nah, pada saat itu Qabil ini memiliki saudari yang rupawan yang cantik. Ya. Namun sebaliknya saudari dari Habil tidak terlalu cantik. Namun berdasarkan aturan Allah, pada saat itu mereka harus menikah dengan saudara yang tidak dalam satu kandungan tadi. Nah, dari situlah kemudian Qabil ini melontarkan protes kepada bapaknya. Ya. Dia mengatakan, ana ahaqqu biha. Saya ini lebih berhak untuk menikahi saudari saya ini. Ya. Sedangkan dia lebih berhak untuk
menikahi saudaranya. Dan Qabil mengatakan, ya, ini pasti bukan ketentuan dari Allah, melainkan ini hanyalah akalanmu saja, wahai bapak. Nah, maka pada saat itulah Nabi Adam alaihissalam Allah perintahkan supaya keduanya mempersembahkan sesuatu. Ya, maka Allah katakan, "Idh qarraba qurbanan." Ya, maka keduanya berkurban. Ya, tatkala keduanya mengkurbankan sesuatu. Nah, disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili bahwasanya Habil ini berprofesi sebagai seorang peternak. Ya. Maka dia mempersembahkan atau mengorbankan hasil ternak yang terbaik. Ya. Namun Qabil ini berprofesi sebagai seorang petani. Nah, adapun dia mempersembahkan hasil panen atau hasil tani yang paling buruk. Ya. Karena dia merasa Allah tidak membutuhkan ini semuanya. Nah, dan pada saat itulah di antara tanda diterimanya kurban salah satu di antara keduanya, tatkala Allah menurunkan cahaya, tatkala Allah menurunkan api. Nah, ketika api ini menyambar salah satu di antara kedua kurban tersebut, pertanda kurban ini diterima. Maka Allah sebutkan, fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka salah satu di antara kurban itu diterima, kemudian yang satu kurban itu tidak diterima. Allah menerima kurban Habil dan Allah tidak menerima kurban Qabil. Nah, ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara bentuk kemarahan Qabil karena kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, qala la'aqtulannak. Ya. Ingat, ketahuilah, aku akan membunuhmu. Nah, inilah ancaman pembunuhan pertama kali yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan itu dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri, yaitu ancaman Qabil kepada Habil. Ya, namun Habil menyikapi itu dengan tenang. Dan dia berkata, qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sejarah pembunuhan pertama kali yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, karena sejarah di dalam Al-Quran ada satu kaidah ketika tidak disebutkan tokohnya, tidak disebutkan nama tokohnya, kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi, maka sejarah itu adalah masa lalu yang akan terulang di masa yang akan datang. Nah, inilah masa-masa awal manusia. Adapun di akhir dari kehidupan atau kita menyebut dengan akhir zaman, salah satu di antara tanda datangnya akhir zaman sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuksirul harj. Pada saat itu akan terjadi kekacauan. Sebagian di antara para ulama mengatakan kekacauan ini bukanlah peperangan. Namun para sahabat menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mal harj ya Rasulullah?" Apa itu kekacauan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa huwa al-qatlu al-qatlu." Yaitu ketika kalian melihat banyaknya terjadi pembunuhan di mana-mana. Ibadallah, pada saat itu pembunuhan mungkin sesuatu yang terlihat asing atau aneh. Ketika ada orang membunuh, ya, atau mungkin saling membunuh. Namun pada saat ini di akhir zaman, peristiwa pembunuhan setiap hari bahkan diberitakan, bahkan ketika kita melihat di beberapa media, kita menyaksikan, kita mendengar dan kita melihat seolah-olah pada saat ini nyawa sudah tidak ada artinya karena banyaknya terjadi pembunuhan. Dan ini menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu di antara pertanda akan datangnya hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil ibrah
dapat mengambil pelajaran dari peristiwa yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, itu berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.